Garuda Pertiwi, dan dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Inilah dia semifinal kedua dari Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Garuda Pertiwi hadir dengan jersey berwarna merah dengan aksen putih, sementara Yordania mengenakan jersey hitam dengan sedikit aksen putih. Ya, ini laga yang sebetulnya menjadi set ulang ya, karena tidak tampilnya Nafisa Nori ya, tentu sangat berpengaruh pada kekuatan lini tengah Indonesia yang punya daya jelajah luar biasa kalau Nafisa Nori tampil. Tapi saya berharap juga pemain penggantinya Griselda Vivian Mariana mampu menampilkan form terbaik, menjadi motor di lini tengah, karena tugas yang diemban oleh Nafisa sebelumnya memang cukup vital, karena dia adalah pengatur serangan, dia juga bertanggung jawab untuk menjadi orang pertama yang menahan serangan lawan, dan itu merupakan multitasking yang jarang bisa dilakukan oleh semua pemain. Jadi mudah-mudahan Griselda mampu menggantikan tugas dari Nafisa sehingga lini tengah Indonesia sama sekali tidak berkurang kekuatannya dan tetap tangguh untuk bisa menjadi awal dari serangan Garuda Pertiwi. Corner pertama akan dilakukan oleh Garuda Pertiwi. Shivana Rizka Nadifa. Masih belum terukur tadi sepakan dari Shivana Rizka Nadifa. Tidak menjadi masalah karena sekali lagi laga baru saja dimulai. Masih saling membaca pergerakan lawan dan tentunya dalam proses pemanasan adik-adik kita di lapangan hijau saat ini. Tadi sempat ada satu upaya yang dilakukan Keisha Arabella Manishanian, namun juga masih digagalkan oleh Nuha Esa Ahmad Al-Kaisi, nomor punggung 5 dari Yordania. Saksikan kembali harus berduel dengan cukup keras Fadila, si kecil cabai rawit dari Garuda Pertiwi yang harapannya bisa menciptakan gol kembali di laga kali ini. Luar biasa support dari teman-teman yang hadir di Super Soccer Arena malam hari ini. Fadila mendapat kesempatan dan sayang sekali. Ya. Keisha kembali berduel menghadapi satu pemain yang gigih dari Yordania, Tolen Belal Sulaiman Obeidat. Baru disebut nih ya, ini tadi satu pemain yang juga sudah menciptakan gol bagi Yordania. Ya, inisiatif di serangan diambil oleh Garuda Pertiwi. Sebuah kebiasaan mereka bermain agresif, ambil inisiatif pertama. Harus hati-hati serangan balik dari Yordania, biasanya tajam lewat Alma Odai sebelah kiri, yang gampang diamati sebetulnya karena rambutnya mirip Marco Korea. Beruntung tadi masih ada Febri Arum yang mengambil keputusan untuk membuang saja bola saat harus berduel akselerasi dengan seorang Alma Odai. Yordania kali ini mencoba bangun serangan dari sisi yang berbeda. Kita tahu Yordania juga punya satu nilai tambahan saat kita bicara mengenai kreativitas serangan. Namun kali ini Fadila dapat satu body charge yang lumayan keras tadi dari nomor punggung 20 Sahar Basim Syakib Abdul Rahim. Ya, kita saksikan terpental tadi Fadila. Ya, Fadila ini mungil ya badannya. Cuma memang dia lincah, ball screeningnya juga sangat baik. Satu-satunya cara memang harus dijatuhkan. Betul. Kita lihat bagaimana pelatih dari Yordania tidak henti-hentinya memberikan instruksi. Luna Rami Amin Al-Masri, mantan pemain sepak bola internasional Yordania. Namun kali ini advantage sudah dilakukan. Sebuah tendangan tadi dari Jazlyn, nomor punggung 4. Bukan suatu pelanggaran. Baik sekali, saling berebut bola. Menyusuri pinggir lapangan Garuda Pertiwi. Ya, pertandingan langsung intensitas tinggi ya. Kedua tim berusaha sekeras mungkin untuk merebut bola, menguasai jalannya pertandingan. Diperlukan kesabaran
terutama dari Garuda Pertiwi, karena mereka sebetulnya punya pemain-pemain dengan kualitasnya di atas rata-rata. Jadi tidak perlu terburu-buru, masih sangat panjang waktu pertandingan untuk membangun serangan. Memang butuh gol cepat, Betul. tapi tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru. Yang penting adalah setiap passing akurat, setiap serangan diselesaikan dengan semua cara, semua opsi. Jadi selalu punya target untuk menyelesaikan satu serangan dengan akurat. Keisha Arabella. Masih Keisha, satu shooting keras dan gol membuka. Kita saksikan Garuda Pertiwi membuka keunggulan pada malam hari ini melalui Keisha. 1-0 keunggulan atas Yordania. Ya, Keisha sekali lagi melakukan gol signature-nya ya. Sangat khas Keisha. Golnya dalam pertandingan terakhir di babak grup juga persis sama dengan gerakan yang liuk-liuk melewati pemain belakang setelah menerima umpan terobosan yang saya juga sangat cantik. Keisha sangat dingin, sangat klinikal, sangat presisi, tidak perlu keras ya, tidak perlu keras, dia placing di pojok. 1-0 Garuda Pertiwi. Mendapat umpan dari Fadila yang kembali mencatatkan assist di laga kali ini ya. Fadila memang satu pemain yang multifungsi, tidak hanya sebagai goal getter, tapi dia juga pintar membaca ruang, sehingga assist-assistnya ini cukup membahayakan bagi lawan-lawan. Ya, dia kadang-kadang melakukan pengorbanan ya, artinya dia solo run, dribbling, lalu dia memasuki kotak penalti, ya, dia menerima diri untuk di tackling, dijatuhkan, tapi dia bisa memberikan assist. Ya, kita lihat bagaimana keputusan dari wasit di laga kali ini. Akan dilakukan VAR checking terlebih dahulu untuk memastikan bagaimana keabsahan dari gol yang baru saja diciptakan oleh Keisha Arabella Manishanian di menit ke-6. Saya yakin onside sih kalau dari tayangan ulang ya, karena ada satu pemain center back dari Yordania yang terlambat naik, sehingga posisi Keisha dalam onside. Harus kita lihat di tayangan ulang dan di slow motion. Seluruh mata kini tertuju pada sang wasit Bangkit Sanjaya. Masih menantikan bagaimana keputusan akhir yang akan diambil memasuki menit ke-8 di pertandingan semifinal kedua hari ini. Nah, teman-teman, sambil menunggu saya mau informasikan lagi juga. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram dan TikTok ya, @SriKandiMerdekaCup. Ini dia keputusan dari wasit. Laga sudah kembali dilanjutkan dan tetap membuahkan satu gol tentunya bagi Garuda Pertiwi. Ya, Keisha jelas onside ya. Ya. Kalau saya lihat pemain satu center back dari Yordania terlambat naik. Kembali satu peluang dari Indonesia. Memang harus kita apresiasi juga bagaimana permainan dari lini pertahanan Yordania. Ulet mereka. Jadi serangan balik dari Yordania harus hati-hati karena pemain belakang Garuda Pertiwi yang sejauh ini belum mendapatkan ujian yang berarti ya. Ya. Belum mendapatkan lawan yang punya daya serang dan daya gempur yang konsisten. Bung Joy, ingat gak di awal perjumpaan di Srikandi Merdeka Cup 2026 kita bahas betapa Garuda Pertiwi dan Yordania memiliki karakter permainan yang sama, dan sekarang kita saksikan bagaimana soloran yang coba tadi dilakukan oleh Fadila masih belum berhasil, jual beli serangan yang mirip satu sama lain sebenarnya. Betul dan karakternya sama, bahkan Yordania tampil dengan formasi yang lebih agresif dengan 3-4-3. 4-3-3 saja sudah ofensif, 3-4-3 jauh lebih ofensif, lebih agresif. Dibuang saja tadi bola, kita akan saksikan kembali, dan ini adalah proses terjadinya gol tadi dari Keisha yang dinyatakan onside karena memang masih ada satu pemain belakang dari Yordania di sana. Live. Paran ke dalam sudah dilakukan. Salah satu laga yang sebenarnya sudah kita prediksikan dan harapkan sejak awal fase grup ya, pertemuan Garuda Pertiwi dengan Yordania, dan ternyata akhirnya kejadian di semifinal. Betul. Dan ini laga yang menurut saya layak untuk ditunggu
Ya. Karena kedua tim punya karakter yang sama, diharapkan bermain terbuka, tidak ada yang sitting deep di kotak penalti. Dua-duanya punya kapabilitas untuk menyerang, dua-duanya punya gaya dan kemampuan untuk deliver serangan, deliver gol. Jadi ya mudah-mudahan ini akan menjadi satu semifinal yang boleh dikenang sampai waktu yang lama ya, Ya. karena dua tim ini punya kemampuan yang di atas rata-rata. Kembali Garuda Pertiwi, ada sebuah kesempatan di sana. Ya, Fadila tadi yang mendapatkan umpan terobosan. Jaslyn naik cukup tinggi, lini pertahanan dari Garuda Pertiwi benar-benar fokus pada penyerangan saat ini. Ini ada netizen yang berkomentar juga, kegigihan Keisha mengingatkan kita pada salah satu pemain terbaik di tanah Papua, Boaz Salosa. Memang karakter dari Keisha ini agresif dan pintar melakukan positioning ya. Bung Joy, dia tahu betul kapan dia harus masuk dan berada Dan pertahanan lawan. Posisinya dia nggak pernah satu langkah pun di depannya. Jadi dia selalu menang ketika adu sprint karena dia tahu dia tidak melebihi batas akhir dari pemain akhir lawan sebelum kiper. Ya. Ini yang menurut saya gift ya, yang spesial dipunyai oleh Keisha. Oleh sebab itu meski usianya masih tergolong paling muda, Conchita, dia yang lain 15 tahun, dia adalah pemain berusia 14 tahun yang 14 tahunnya aja masih September atau Oktober nanti. Jadi dia belum 14 sebetulnya, dia 14 jalan. Untuk teman-teman yang mungkin baru terpapar nih sama Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026, kita ketahui ini adalah turnamen level internasional U16. Yang artinya memang masih ada beberapa pemain yang bahkan usianya belum genap 16 tahun. Beberapa bahkan merupakan jebolan dari turnamen sepak bola lain yang juga diusung oleh Bakti Olahraga Jalan Foundation. Jadi kisaran usianya justru rata-rata di angka 15 tahun. Dan mereka disiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U17. Ya. Jadi bisa dibayangkan mereka tetap punya keuntungan 1 tahun. Ini kita saksikan bagaimana foto-foto selfie sudah mulai dikirimkan melalui selfie cam yang bisa langsung Anda scan saja QR code-nya ya. Gak hanya ditampilkan di live stream, tapi juga akan hadir nanti fotonya di Videotron yang ada di Super Soccer Arena Kudus. Seru banget nih, ada yang tadi dari ruang VIP, kemudian ada juga yang dari stadion, ada juga yang dari lapangan Rendeng, karena di sana ada Srikandi Fair, di mana kita menggelar nobar buat teman-teman yang mungkin gak kebagian seat di stadion. Kita akan lanjutkan kembali laga. Advantage kali ini diberikan kepada Indonesia, nomor punggung 5 ada Raisya Novita. Hampir saja, namun masih belum menjadi satu ancaman bagi Yordania. Kita akan saksikan kembali berikut tayangan ulangnya. Satu clearance yang dilakukan oleh nomor punggung 8 Yena Raid Ahmad Helmi Dweck. Ini agak nyaris tadi sebenarnya jadi blunder ya bagi Yordania. Ini kalau ada Nafisa nih yang ambil dan dia bisa melakukan gol langsung dari. Satu upaya tandukan masih belum berhasil dan sepertinya untuk corner sekarang diserahkan kepada Shivana Rizka Nadifa nomor punggung 17. Ya, Shivana ini juga punya tendangan yang sangat baik ya, lemparan ke dalamnya pun cukup jauh. Ya, satu upaya tandukan dari Jaslyn tadi masih belum maksimal, tapi sejauh ini Garuda Pertiwi masih lebih banyak memiliki serangan dibandingkan Yordania. Masih banyak bermain di setengah lapangan, meskipun serangan balik cepat ini juga patut diwaspadai ya, karena Yordania punya banyak sekali pelari unggul. Ya, belum merepotkan kiper Indonesia sih sejauh ini, tapi mereka sudah bisa masuk ke wilayah permainan meskipun belum terlalu memberikan ancaman, tapi tetap harus waspada. Betul. Febri Arum, Jaslyn di belakang harus tetap waspada pada kecepatan pemain-pemain Yordania. Kembali kita saksikan tadi Rizka Nadifa, bola masih berhasil direbut. Sangat baik chemistry yang ditampilkan oleh adik-adik dari Garuda Pertiwi. Skill yang apik tadi. Ya, duel langsung antara Shivana dengan Almaodai. Ya. Ini akan menjadi warna di sepanjang pertandingan ini.
mengamankan saja bola. Nomor punggung 15 dari Yordania, Tolen Bilal Sulaiman Obeidat, yang juga merupakan salah satu pencetak gol mereka. Keisha berduel dengan Yena Wright. Kembali menjadi kesempatan bagi Garuda Pertiwi. Ya, supportnya ini kurang nih. Ayo, Ya. maju. Ya, masih patah. Ya. Harus dijatuhkan tadi. Shivana Rizka Nadifa. Akan menjadi sebuah lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan cepat saja, direbut tadi bola dari hadapan Fadila. Ya, saja. Kita akan saksikan kembali tayangan ulangnya. Ya, kurang lengkap. Ya, ini kan saya dia bisa melakukan passing sebenarnya. Ada Keisha yang sudah masuk, tapi pilihannya eksekusi langsung yang sayangnya dengan kaki kanan sehingga bola cenderung taruh ke arah luar. Betul, belum begitu maksimal tadi. Satu peluang keberuntungan bisa dikatakan ya yang sempat didapatkan oleh Garuda Pertiwi. Ya, nggak setahun sekali tuh dapat peluang kayak gitu. Meskipun demikian, kita tentunya masih memiliki cukup banyak waktu. Ayo adik-adik harus lebih klinis lagi penyelesaian yang coba untuk diupayakan, karena semakin lama semakin sulit nih untuk memiliki peluang di hadapan gawang dari Yordania. Mereka sudah sedikit banyak Lakukan, cuma Indonesia pun kesulitan untuk menembus lini tengah mereka yang sangat gigih dalam bertarung. Shivana kali ini membawa bola. Ya, Masih sana berhasil. terlepas. Ya, sayang sekali eksekusi akhir kembali. Eksekusi akhir passingnya masih terlalu lemah, selain juga mendapat kawalan yang sangat ketat. Kita akan saksikan kembali apa yang coba diupayakan tadi. Niatnya sudah baik, berikan passing kepada rekan yang ada di depan gawang, namun masih ada satu pemain dari Yordania, nomor punggung 6, Lin Amsur Munir, menghalangi alur bola dari Shivana. Sepak pojok Keisha sudah dilakukan. Masih kesempatan bagi Indonesia. Bukan dua. Luar biasa Garuda Pertiwi. Jocelyn Kayla Firya berhasil menambah keunggulan dari Garuda Pertiwi di menit yang ke-34. 2-0 skor sementara untuk keunggulan Garuda Pertiwi. Ya, acungan jempol kepada Shivana ya, yang menurut saya melakukan manuver pertama untuk menghasilkan tendangan pojok, lalu sebuah pelut yang dimulai dengan akrobat tadi ya, yang dilakukan oleh Fadila. Ya. Oke. Ya, oleh Fadila. Betul. Dan menghasilkan ya asis ya. Betul. Lagi-lagi ini seperti yang kita bahas ya, Fadila ini sering berkorban. Ya. Tapi teman-temannya jadi dapat bola nyaman untuk dieksekusi menjadi sebuah gol. Ya, tadi dia mencoba melakukan tendangan Yang masih tertinggal hingga saat ini. Garuda Pertiwi. Terlalu banyak pemain Yordania di sana. Menyulitkan pergerakan tadi dari Keisha. ya, mulai mengendalikan lagi permainan Garuda Pertiwi. Anya yang menjadi motor di lini tengah. Main yang dibesarkan di Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kita lihat bagaimana Almaudai tadi berusaha untuk amankan bola. Namun kali ini duel ketat. Shivana hasil ia menangkan. Baik sekali kerjasamanya, namun masih belum maksimal. Masih harus bersabar Fadila. Ya, Anya ini luar biasa ya. Dia bergerak dari kanan, selalu punya cara untuk melepaskan diri dan melepaskan umpan ke kotak penalti.
sudah menunggu di sana. Biasanya ada Keisha, ada Fadila, dan dari Sivana ini pula tadi terlahir gol kedua oleh Jaslyn lewat manuver soloran dari Sivana, kemudian menghasilkan tendangan pojok. Baik sekali clearance yang tadi dilakukan. Lihat bagaimana Alma Odai sudah meliak-liuk di lapangan hijau. Harus semakin waspada ini adik-adik dari Garuda Pertiwi. Kurang lebih 3 menit waktu tersisa di babak yang pertama. Ya, kita lihat nih para pemain Yordania Ya. berusaha keras untuk masuk ke sepertiga akhir. Dan para pemain Indonesia juga harus jatuh bangun untuk dapat menghalau bola. Ini baru bisa dikatakan satu semifinal yang begitu pantas ya bagi kedua kesebelasan, karena meskipun memang Indonesia sejauh ini memiliki lebih banyak kesempatan, peluang-peluang yang lebih baik, namun Yordania juga tetap menjadi satu ancaman. Ya, mereka cepat ya dengan jumlah pemain yang tidak sebanding. Sebetulnya mereka sudah mampu untuk mendekati wilayah pertahanan. Dan kalau second line mereka lebih banyak lagi membantu, akan banyak menciptakan persoalan di lini belakang Garuda Pertiwi. Mudah-mudahan Febri Arum, Jaslyn di belakang itu tetap solid, tetap disiplin, karena para pemain Yordania ini betul-betul sekarang tampil nothing tulus. Setelah ketinggalan 2 gol, mereka lebih banyak berusaha naik. Sivana. Kemarin ke dalam sudah dilakukan oleh Febri Arum. Alma Odai. Coba untuk diupayakan kembali oleh Garuda Pertiwi. Sayang sekali. Masih ada satu upaya tendangan tadi coba dilakukan oleh Keisha, namun belum akurat betul tadi dari Jaslyn yang berupaya untuk membawa bola dari belakang. Detik-detik akhir dari tambahan waktu yang diberikan di babak pertama. Yordania kali ini Lin Anzur. Kembali Garuda Pertiwi. Febri Arum berikan kepada Sivana. Ya, Sivana sejauh ini bertukar posisi dengan Febri ya. Ya. Sebentar lagi akan ada pergantian posisi lagi, karena sejatinya Sivana ini gelandang sayap yang apakah Fadila mampu? Fadila! Luar biasa apa yang tersaji di Super Soccer Arena. Gol ketiga untuk Garuda Pertiwi. Fadila akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan yang dia dapatkan. Ya, larinya tadi sepertinya agak tersendat, tapi dia berlari sekencang-kencangnya sekuat tenaga, dan sudutnya nggak terlalu bagus nih sebetulnya Conchita. Ya. Kalau kita lihat, tapi dia melakukan eksekusi dengan sangat cemerlang. Siapakah pemberi asis? Nomor punggung 22. Nomor punggung 22 ada Ayla Divahala. Dan tadi juga sebenarnya kalau memang dari Fadila bolanya kurang tepat, sudah ada Keisha yang siap untuk menyambut. Betul, antara tendangan langsung ke gawang atau crossing. Ya. Sudah ada Keisha, tapi acungan jempol juga harus kita berikan kepada Alia.